Ya, jadi alhamdulillah hari ini hari istimewa buat seluruh umat muslim. Hari Raya Idul Adha. Jadi pagi tadi kita sudah sholat Id. Saya, Rendra, Malik sama Papa. Ica kebetulan berhalangan untuk sholat. Ditambah tadi juga masih ritual bayi di pagi hari lumayan banyak ya. Jadi baru bisa bergabung hari ini. Baru bisa bergabung sekarang. Kebetulan tadi habis nyusul dia tidur ya, jadi dia lagi tidur dulu sekarang. Nah, terus tadi udah pada makan belum nih semua? Wah, betul. Udah kenyang ya. Dia nanya boleh bawa rantang nggak katanya. Boleh. Bebas. Jadi udah lihat ya, menu spesial di hari raya. Menu yang biasanya ada tiap tahun. Oke, silakan. Jadi ya itulah hari-hari kita. Terus nanti setelah ini kita akan melihat pemotongan hewan kurban. Kebetulan masjidnya nggak jauh dari rumah. Terus lanjut kita ke rumah orang tua Ica nanti di Bintaro. Itu kira-kira jadwal hari ini ya. Seru sih karena harus berbagi jadinya kan gitu. Biasanya kan kalau tahun-tahun lalu kalau nyiapin dia udah 2 anak gitu. Nah tahun ini jadi pas tadi abang-abangnya bangun minta tolong dong sama Kak Kak, tolong bantuin siapin. Tadi kan bajunya emang udah kita siapin dari semalam supaya pas pagi itu bangun tidur mereka udah tinggal siap-siap aja semuanya gitu. Nah cuman nih gitu kalau ada baby kan dia per 2 jam bangun nyusu gitu. Nah pas banget waktu abang-abang lagi siap-siap mau ke masjid sama Kak Dude itu dia juga lagi bangun untuk nyusu gitu. Jadi ya udah siapin dulu gitu, nyusuin dulu. Terus habis itu begitu dia tidur gantian Icanya siap-siap gitu. Terus pokoknya memanfaatkan waktu kesempatan dalam kesempitan lah gitu. Jadi habis itu dia bangun nyusul lagi gitu. Jadi ya seru sih ya. Tapi memang ya itu kan kalau punya baby kan kayak gitu. Kebetulan pernah mengalami kayak gini juga waktu Malik lahir. Jadi nggak lama setelah Malik lahir, 2 bulan kemudian itu juga Idul Adha gitu. Jadi seperti mengulang memori yang dulu lah. Kalau mereka memang dari sekolah juga sudah diajarin ya. Dari pihak sekolah udah diajarin hari raya apa aja mesti dilakuin, terutama sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Memang sudah beberapa hari yang lalu nih menjelang Idul Adha itu kita udah kasih tahu ke mereka apa sih yang harus dilakuin. Kenapa kita harus potong kurban? Kemudian apa makna di balik Idul Adha, kisah Nabi Ibrahim segala macam kita sudah mulai menyampaikan. Nah, terakhir tadi malam tuh saya bilang sama Rendra Malik, besok pagi kita mau sholat Id. Kita jalan dari rumah jam 6. Nah, kalau mereka kan sekolah jalan jam 7 ya biasanya. Jam 6, wah pagi juga ya ayah. Iya pagi nak. Jadi bangun, habis subuh jangan tidur lagi tuh. Jadi jam 5 kurang bangun, mandi, siap-siap, langsung. Nah pas kebetulan mereka bangun, Lia juga bangun. Nah jadi tadi agak riwes sedikit lah gitu. Terus akhirnya udah saya mandiin, terus pakai baju jam 6 mereka udah siap. Jadi dari semalam kita sudah warning ke mereka lah. Besok jangan telat karena kita mau sholat Id berjamaah gitu. Iya, jadi karena ini sudah sholat Id yang kesekian ya. Jadi setiap Idul Adha, Idul Fitri itu memang mereka sudah kita ajak ke masjid itu biar mereka tahu apa sih hari raya yang harus dia lakuin, yang harus dipersiapkan gitu. Kalau menanamkannya ya dari kecil kita sudah ajak mereka. Bahkan sebenarnya ke sholat fardu kalau ke masjid berjamaah juga saya ajak. Beberapa kali itu sholat Jumat kita ajak juga. Dan di sekolahnya juga ada sholat Jumat bareng-bareng sama teman-temannya kan. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa membuat mereka lebih terbiasa dan tahu kalau memang ada hari istimewa Idul Adha atau Idul Fitri, ada sholat Id di pagi hari yang mereka harus siap-siapnya pagi-pagi. Tadi kalau Rendra langsung semangat bangun tadi. Nah, kalau Malik tadi agak masih ngantuk nih ya gitu. Masih ada negosiasi lah ya. Disuruh tidur cepat, sebelum tidur masih cerita-cerita dulu. Nah itu dia. Gitu. Kita bilang kalau tidurnya semakin lama nanti bangun ngantuk gitu. Tapi kan tetap aja mereka kayak sebelum tidur pasti cerita-cerita dulu. Gitu. Ngobrol dulu, sejam lah kira-kira ngobrol. Jam 9 masuk kamar, jam 10 tuh baru tidur tuh. Jadi
cerita dulu. Nah, tadi malam sebelum tidur saya juga bilang, besok pagi jangan sampai telat ya, yuk kita tidur sekarang gitu. Tahun ini alhamdulillah karena bertambah anggota baru ya, si kecil, jadi kita tambah satu kurban lagi. Jadi ada 2 tempat, satu di Jakarta, satu di Bogor. Nah, yang di Jakarta itu saya, Ica sama Lia. Nah, Rendra Malik ada di Bogor sebenarnya. Jadi untuk membagi dan lebih luas nanti kebermanfaatan lah gitu ya, kita bagi-bagi. Nah, nanti kita lihat di Jakarta aja, di Bogor nanti saya dikirimin fotonya, insya Allah. Ya, kalau saya sama Ica bersyukur sekali bahwa Allah kasih kita amanah baru, seorang anak lagi. Dan salah satu wujud bersyukurnya kita lah ya, kita berkurban, dan juga ini punya nilai ibadah yang cukup baik gitu ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti yang menerima hewan kurban, daging kurban juga bisa dimanfaatkan dengan baik lah, semaksimal mungkin. Di Rendra bilang abang nanti di videoin aja ya katanya nanti. Jadi kurbannya di videoin aja biar dia lihat. Karena kan kalau kurbannya Rendra Malik kan di Bogor tuh. Jadi saya mungkin ntar dikirimin videonya, saya kasih lihat ke mereka. Enggak, kayaknya saya videoin aja nanti ya. Saya aja sendiri nanti yang lihat. Ide sih pasti lebih ke Ica ya. Kalau Kak Dede kan ngikut aja sama anak-anak. Kayak kita pakai warna ini ya, oke gitu kan. Jadi biasanya sih memang diusahakan semuanya senada gitu, karena kalau dari Ica sendiri di keluarga dari dulu tuh memang Idul Fitri, Idul Adha itu pasti warnanya senada semua gitu. Jadi nah begitu punya keluarga sendiri, terus kita kayak pengen gitu, kayak ada momen dimana kita pakai bajunya senada gitu, dan itu biasa di Idul Fitri sama Idul Adha gitu. Nah memang sebenarnya sih kita beberapa kali juga pakai warna ini ya gitu. Terus kebetulan Lia juga punya baju yang sama, jadi akhirnya kita kayak kan kita mencocokkan semuanya tuh gitu, karena nggak mungkin kita pakai pink kan. Nah akhirnya yaudah warna ini aja nih, Lia juga punya nih gitu, jadi nanti kalau pas difoto semua warnanya senada gitu. Kalau Rendra Malik tuh dari tahun lalu sebenarnya yang dia tanya gini, kenapa harus dipotong ya, gitu? Kok dipotong? Gitu. Kan sapinya mati kata dia, kan kambingnya mati nanti ya kan. Jadi ya kita berusaha menjelaskan bahwa hari-hari di pasar juga sebenarnya sapi daging banyak dipotong tiap hari, kambing juga dipotong. Cuma Idul Adha ini memang punya spesial nak gitu ya, karena ada kisah Nabi Ibrahimnya, ada anjuran dalam Islam bagi yang mampu untuk bisa berkurban dan sebagainya, dan juga ada dalam Quran gitu kan. Jadi ini sebenarnya satu proses yang spesial dalam Islam. Jadi kita berusaha untuk bisa berkurban sebagai rasa syukur kita atas segala nikmat gitu. Nah, jadi pelan-pelan mereka bisa paham gitu. Jadi tadi kayak pulang dari masjid tadi kan lihat banyak kambing sama sapi tuh. Jadi cuma dadah sapi ya, dadah nanti dipotong ya gitu-gitu mereka. Gitulah. Sekarang Aulia usianya udah hampir 2 bulan, tanggal 22 nanti di 2 bulan. Terus alhamdulillah sih kemarin kita kontrol terakhir itu kan sekitar minggu lalu ya. Ya, minggu lalu. Minggu lalu itu semua perkembangannya juga alhamdulillah baik gitu. Jadi sesuai grafiknya semua gitu. Terus juga kalau untuk makan kan karena dia memang masih ASI, jadi memang masih full ASI. Terus sambil kita latih juga karena ada beberapa gerakan yang perlu dilakukan kan gitu, kayak istilahnya stimulasi gitu, karena untuk kekuatan otot leher, terus juga badannya semua gitu. Jadi kita memang lagi stimulasi itu semua sih. Sebenarnya dari anak pertama sih saya lihat ya, dan Ica memang semangat gitu untuk bisa kasih ASI selama 2 tahun. Dan dari kalau Lia ini memang dari hari pertama lahir alhamdulillah juga prosesnya semua lancar ya, sampai hari ini masih ASI langsung. Dan ya memang yang paling berat saya lihat tuh kalau malam hari, karena kan tiap 2 jam itu bangun ya. Kadang saya Ica jarang ini kalau dia lagi nyusuin, saya kan tidur tuh ya kan, karena kalau saya bangun Ica lagi bangun nih ya kan, saya temenin kadang-kadang saya temenin tapi sambil tidur lagi. Cuma ya memang melihat perjuangannya ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak ya, itu luar biasa sih memang ya. Ya buat saya paling kasih supportnya, kasih semangat, apa yang bisa saya bantu saya bantu.
Yang kedua saya backup buat Rendra sama Malik ya, karena kalau sebelum ada Lia kan Ica yang handle lebih banyak gitu, tapi sekarang saya yang handle mereka. Dan terutama tugas kita ini sekarang adalah bagaimana membagi kasih sayang supaya nggak ada kecemburuan ya, karena mereka melihat kan perhatiannya Ica tuh memang full sama Lia. Nah terus mereka ini kan kadang suka ikut nimbrung ya, kemudian ganggu-ganggu gitu, dan kita melihatnya bukannya mengganggu ya, tapi wujud kasih sayangnya abang-abangnya. Tapi kadang adanya kepalanya digoyang-goyang lah, badannya segala macam. Belum bisa kontrol ini kan, tenaganya gitu. Jadi kayak kalau kita bilang pelan, menurut mereka pelan. Iya. Tapi kalau kita lihat kayak adanya. Agak berlebihan ini kayak tenaganya gitu. Nah akhirnya saya mengalihkan tuh. Akhirnya Rendra Malik saya ajak main bola, saya ajak main sepeda, main basket gitu. Jadi supaya mereka merasa perhatian gak hilang. Tapi kalau nanti udah deket adiknya kita supaya jagain gitu. Kalau mau cium pelan-pelan ya nak. Kalau pegang tangannya, kepalanya jangan nanti gempa bumi nih. Goncang nih kepalanya Lia. Jadi ini kita sambil kasih pengertian sih sama Rendra Malik ya. Sebenarnya sih nanti kita akan ini juga ya, kita akan posting sih. Ya mungkin beberapa saat ke depan lah ya, ditunggu aja insya Allah. Tapi kalau sekarang memang ini karena prosesnya masih bayi banget ya, kita melihatnya masih kecil banget, masih terlalu masih kecil lah ya. Nanti insya Allah ya, sebulan ya, mungkin nggak sampai sebulan lagi, beberapa minggu lagi lah insya Allah ya, kita coba. Terus pakai jasa ini babysitter gitu ya? Enggak sih. Nah itu dia, babysitter tuh kita belum ada, karena Ica memang pengen langsung sendiri. Ya Bu. Gimana? Alasannya kan maksudnya kan 3 anak, banyak orang mikir berdua 3 anak harus sendirian, cari bantuan. Yang bantu kita ada, yang bantu ada 2 orang, tapi memang untuk langsung bersentuhan sama bayi itu memang Ica. Tapi kalau misalnya bantuin buat nyiapin makan, buat Rendra Malik atau siapin bajunya Lia segala macam itu ada orangnya. Tapi untuk langsung menghandle itu memang Ica pengennya. Jadi pas Lia baru lahir, Malik sama Rendra tuh nanya, dulu ada sama abang kayak gini juga ya gitu, sekecil ini juga ya gitu, terus nyusu juga, jadi banyak pertanyaan mereka gitu. Terus kayak kan waktu lahir mereka dengar tuh berat badan Lia berapa, panjangnya Lia berapa, terus mereka jadi pengen tahu kayak mereka waktu abang waktu lahir berapa panjangnya, beratnya berapa gitu. Jadi mereka lebih penasaran kayak oh ternyata tuh mereka pernah sekecil ini juga gitu, karena mereka kan yang mereka ingat adalah memori-memori pas mereka udah mulai besar gitu kan. Jadi begitu ada Lia, mereka kayak berusaha bertanya, dan kita kan juga memang ada foto-fotonya pas mereka masih bayi kan. Jadi kita kasih lihat nih Rendra sama Malik pas masih bayi kayak gini gitu. Terus mereka juga sekarang jadi lebih semangat ya, maksudnya kalau misalkan Lia mau mandi atau apa, mereka bantuin siapin barangnya gitu. Terus pokoknya walaupun misalkan udah selesai nih semuanya, tapi sama mereka kadang diheboh-hebohin aja ya. Heboh sih. Dihebohin aja kayak Lia butuh apa ini gitu. Jadi kita berusaha untuk nggak membatasi Rendra Malik ke Lia ya, karena nanti ada perasaan gimana gitu ya. Tapi juga kita jaga supaya Lianya nggak terlalu banyak terintervensi lah ya dengan fisik gitu. Jadi kalau Rendra Malik deket-deket ya kita berusaha jaga pakai tangan kita aja sih, biar Lianya nggak terlalu, karena kalau nggak tuh mereka tuh kadang suka ekspor tangannya, diangkat kaki lah segala macamnya. Jadi ya kita banget gitu tapi khawatirnya jadi sesuatu yang kurang baik gitu kan. Jadi kita berusaha jagain aja, tapi mereka tetap ada di dekatnya Lia gitu. Termasuk kayak Rendra kan juga berapa kali minta pengen gendong Lia. Oh iya pengen gendong. Nah, itu kita belum kasih izin. Kita belum kasih. Ya. Kita pernah kasih, jadi memang ada kita, tapi mereka duduk di tempat tidur, ada bantal di bawahnya gitu. Dan itu ada tangan kita juga gitu untuk pegangin, karena kita juga termasuk yang belum berani untuk melepas Rendra atau Malik gendong sendiri gitu, karena kan secara berat badan juga mereka juga masih pertumbuhan gitu kan. Jadi takutnya beban itu juga nggak sesuai dengan berat badan mereka gitu. Jadi memang kita kalau mereka berapa kali minta ya kayak abang mau gendong, iya nanti ya gitu, belum sekarang biar bunda sama ayah dulu aja yang gendong gitu. Enggak sih, kita kasih tahu alasannya sih kenapanya, karena
biasanya yang penting kalau kita misalkan nggak boleh sesuatu, kita harus jelasin kenapanya supaya mereka juga paham dan mereka jadi kayak oh oke, ternyata begini nih gitu. Lalu Wah, ya itu tiap hari. Justru dari pas kehamilan di saat Rendra Malik aja ngomong Lianya lebih happy. lebih happy. Iya. Dia ketawa, Dia terus dia kayak ketawa, pengen iya. ngomong lagi, pengen jawab gitu. Tapi kan dia belum bisa ya. Terus kakinya gerak-gerak. Gerak-gerak jadi aktif. Mungkin dia ngeliatnya ada anak kecil juga nih di sekeliling saya nih. Dia iya makanya. Terus dia sering ketawa sih kalau lihat tuh lebih happy Suara kalau yang ada. sering dia denger nih waktu di dalam kandungan gitu kan. Oh ini bentuknya begini. Kali ya. Boleh, Ica memang dari dulu kan hidupnya di lokasi syuting ya. Jadi kalau buat saya, bahkan waktu Rendra umur berapa ya syutingnya? 4 bulan. 4 bulan kita bawa ke lokasi juga. Jadi nggak ada masalah sih saya. Selama Icanya happy, enjoy, dan apa namanya bisa diatur semua sih, bisa alhamdulillah, bisa berjalan insya Allah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.